Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dan apa kabar? Semoga Anda baik-baik saja bersama keluarga. Dimanapun teman-teman berada, terima kasih teman-teman semua sudah mensubscribe, like, dan share channel YouTube Bung Ropan. Karena tanpa teman-teman semua channel saya ini tidak akan berkembang. Kita kembali bicara tentang tim nasional kita, ya, yang sudah selesai tampil di pagelaran Piala Asia U23 yang berlangsung di Qatar sejak 15 April sampai 3 Mei kemarin, dan juaranya sudah kita tahu bersama, Jepang, setelah mengalahkan Uzbekistan 1-0 lewat gol Yuki Yamada. Dan Sintayong sebagai pelatih kepala menemukan satu pemain terbaik, ya, dan tampil sangat konsisten sepanjang laga, tidak tergantikan. Dialah Nathan Choaon, pemain berusia 22 tahun, ya, kelahiran 22 Desember 2001 ini, boleh saya bilang sebagai pemain yang tampil luar biasa bersama dengan tim U23 kita. Ya, bagaimana Nathan ini selalu menjadi pusat perhatian. Ketika dia tampil seakan tidak ada pusatnya, bergerak terus, ya, menutup semua ruang di lapangan. Tampil begitu konsisten, sangat baik, dan wajar kalau banyak yang melihat, banyak yang memilih bahwa Nathan ini adalah pemain terbaik. Dia memang tidak mencetak gol, tapi keberadaan dia sangat dibutuhkan. Pemain yang sangat krusial di lini paling vital tengah. STY coba memodifikasi permainan dari Nathan Cho. Dia seorang bek kiri sebenarnya, tetapi dia bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Bisa dialihkan bermain sebagai bek tengah, dan itu dilakoni oleh Nathan Cho di Piala Asia U23. Bagaimana ketika dia ditempatkan di lini tengah berpasangan dengan Ivar Jenner, tampil luar biasa dalam pertandingan, baik melawan Australia, Yordania kita bisa menang, melawan Korea Selatan. Terus ya, dia diandalkan ketika Rizky Ridho tidak ada, bermain dengan Irak. Di sana kita bisa melihat Nathan Cho bermain ditarik ke belakang untuk bermain dengan Hubner, dan ada Muhammad Ferrari. Ini luar biasa kalau bisa dikatakan. Makanya dengan keberadaan Nathan ini, STY sudah punya, ya, gambaran ke depan untuk di tim senior bahwa satu keping pemain seperti Nathan ini akan sangat diandalkan dalam persaingan di lini tengah. Untuk tim senior, dia sudah membuktikan di U23. Artinya ketika dia bermain juga dengan misalnya 4-3-3, ya, menghadapi Irak atau menghadapi Filipina pada bulan Juni yang akan datang, Nathan bisa bermain di posisi ini untuk berdampingan dengan Ivar Jenner dan Tom Haye. Itu yang bisa diambil oleh STY. Jika STY bermain dengan 3-5-2 misalnya, nah maka posisi di tengah ini akan diambil lagi bisa ditempatkan dengan Nathan. Dia punya kapasitas yang bisa dijamin, ya, oleh STY. Nathan, Tom Haye, dan Ivar Jenner. Di dua flank mungkin akan diisi sudah pasti. Saya pikir tidak akan, kalau Asnawi dalam kondisi bugar, Asnawi akan ada di sana. Meski kita punya Sandy Walsh yang bisa bermain juga bagus di situ. Di kiri jika Calvin Verdong sudah diambil sumpah menjadi pemain naturalisasi kita, dia akan menjadi bek kiri terbaik. Ya, pemain dari Nijmegen ini bermain di kiri walaupun kita punya Pratama Arhan. Tapi Verdong lah yang akan ditampilkan di sana. Dengan catatan jika semua urusan dokumen dia diambil sumpah selesai, dan dia akan mendapat tempat. Jadi betapa mewahnya tim kita. Luar biasa. 3 di belakang ada Jai Ises, Jason Hubner, mungkin dengan Rizky Ridho. Kalau tidak kita masih punya Elkan Begot. Tinggal dipilih. Tapi bagi Jai, dia akan mendapat tempat bersama dengan Justin Hubner. Dengan Ridho juga nggak ada masalah. Dan sejauh ini kita bisa melihat bagaimana penampilan luar biasa melawan Vietnam. 2 pertandingan kita tidak terkalahkan, clean sheet, menang 1-0 di Jakarta, dan di Hanoi kita menang 3-0 dengan sangat telak. Jadi saya pikir ini menjadi komposisi terbaik, terutama dengan Nathan, ya. Ketika di bek kiri itu terlalu sesak, banyak pemain, ya. Apalagi Verdong sudah datang. Walaupun Verdong bisa ditempatkan di beberapa posisi, dia bisa digeser sebagai gelandang bertahan juga oke. Di bek kanan juga dia bisa. Maka bermain dengan 3 bek, dia Verdong bisa melakukan. Tapi memang spesialis dia adalah seorang bek kiri. Itu memang banyak, ya. Ada Sain Patinama di sana, Pratama Arhan yang masih selalu
panggil ditaruh di sana. Nathan Cho juga. Tapi karena Nathan bermain istimewa, bermain sangat baik di sepanjang Piala Asia U23 dengan mempertontonkan cara bermain yang bagus sebagai gelandang bertahan, sebagai pivot yang kuat bersama dengan Ivar Jenner, maka saya melihat bahwa STY akan memainkan dia di tengah. STY sudah mendapatkan satu tambahan amunisi yang kuat di tengah. Sehingga persaingan di bek kiri juga bagi Nathan kan selama ini, ini bisa menjadi pemain cadangan kalau Verdong ada di sana, Sain Patinama, tapi tidak. Sekarang dia sudah menjadi pemain yang bagus sekali dan dia sudah punya tempat yang sudah dipikirkan oleh STY untuk bermain di lini tengah. Jika bermain juga dengan 4-2-3-1 katakan, ada pola yang berbeda misalnya STY, dia menjadi double pivot bersama dengan Ivar Jenner, bisa mendorong Tom Haye lebih ke depan, berdiri di belakang striker. Nah, dua di depan itu bisa diisi oleh Ragnar Oratmangun dan Rafael Strijk. Itu yang kita bisa lihat. Atau kalau bermain dengan satu striker, Rafael Strijk bisa berada di sana. Ragnar mungkin bisa ditarik bermain dengan 3 di lini serang. Kalau dengan 4-2-3-1, Ragnar akan bermain di kiri. Itu yang kita akan tunggu. Dan saya pikir selamat ya bagi Nathan Cho, karena dia bisa mendapatkan tempat, saya pikir ya, untuk tim senior yang persaingannya kini itu sangat ketat ya, untuk bisa mendapatkan posisi di starting 11. Dan saya yakin STY sudah mendapatkan orang yang dia inginkan ya selama ini untuk ditaruh di tengah. Jadi Nathan bisa tampil secara reguler di timnas kita. Dan sebelumnya kan waktu sebelum dia dinaturalisasi banyak yang mengatakan sudah lupakan saja dengan Nathan karena sulit, dia susah untuk datang, untuk bisa diangkat walaupun dia sudah selesai ya di DPR RI semua, karena itu berlarut-larut kan. Tapi akhirnya dia datang di detik-detik akhir menjelang pertandingan melawan Vietnam di Jakarta dan dia muncul. Dan dia memperlihatkan di penampilan pertama juga oke. Sampai pada pertandingan kedua juga dia perlihatkan hal yang sangat baik. Dan puncaknya ada di Piala Asia U23 di Qatar yang sudah selesai. Nathan masih akan diandalkan oleh STY untuk bertarung melawan Guinea dalam pertandingan playoff mencari satu slot jatah ke Olimpiade musim panas di Paris. Dia tetap akan menjadi andalan tentunya di lini tengah bersama dengan Ivar Jenner. Dan sepertinya STY jatuh hati dengan seorang sosok Nathan Choaon ini yang dipinjamkan saat ini di Heerenveen, bermain satu klub dengan Tom Haye. Karena kita tahu dia asli bermain untuk Swansea, tapi untuk mendapatkan jam bermain yang banyak dia ditaruh di Heerenveen. Oke, dengan saya Bung Ropan ya berbicara tentang sosok Nathan Cho. Satu keping sudah diperoleh oleh STY dan pasti dia akan bersaing, bertarung di tengah untuk mendapatkan tempat utama, meninggalkan posisi terbaik dia di sektor kiri. Apalagi dengan Verdong yang sudah ada, dan dia sekarang akan melompat naik dengan jabatan baru dia sebagai gelandang bertahan. Dengan saya Bung Ropan, ciao.